Polandia adalah negara pertama yang menghadapi Nazi Jerman dan melakukannya dalam kondisi yang tidak mungkin. Dengan perbatasan yang luas dan terbuka, tanpa pertahanan alami dan dengan tentara yang masih dalam proses modernisasi, negara ini harus menghadapi invasi yang dipersiapkan dengan presisi dan dieksekusi dengan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 1 September 1939, pasukan Jerman melintasi perbatasannya dari utara, barat, dan selatan, didukung oleh pengeboman udara yang menghantam target militer dan seluruh kota. Dalam beberapa hari, komunikasi runtuh dan kota-kota utama berada di bawah serangan terus-menerus. Meskipun demikian, pasukan Polandia memberikan perlawanan di berbagai front, mengimprovisasi pertahanan dan mengulur waktu sambil menunggu dukungan sekutu yang tidak pernah datang. Pada tanggal 17 September, ketika pertempuran masih berlangsung di beberapa titik, Tentara Merah masuk dari timur, menyelesaikan pembagian yang telah disepakati secara rahasia dengan Jerman. Hanya dalam 5 minggu, negara itu hancur, terbagi, dan diserahkan kepada dua penjajah totaliter. Bagaimana kampanye yang mengubah jalannya Eropa sejak hari-hari pertamanya itu berkembang? František Honiok, mayat yang dibutuhkan Hitler untuk memulai perang. Hanya ada satu foto František Honiok yang diketahui. Foto itu diambil pada acara keluarga, mungkin saat kunjungan ke pengadilan, dan menunjukkannya mengenakan jas dan dasi. Rambut pirang gelapnya mulai menipis di pelipis dan tatapan pucat namun tegas. Tingginya sekitar 158 cm, sedikit di bawah rata-rata, dan penampilannya yang agak tidak terawat menonjolkan penampilannya yang biasa, hampir sepenuhnya tidak relevan. Mungkin itu alasan takdirnya. Ketika pria lajang berusia 41 tahun ini dibawa oleh para penculiknya, dia tampak bingung, tidak mengerti mengapa dia ditangkap, meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pasti dipilih dari arsip di markas Gestapo di Prinz Albrecht Straße di Berlin, di mana mereka dengan mendesak mencari orang Polandia dengan riwayat aktivisme anti-Jerman untuk tujuan yang tidak ditentukan. Honiok sangat cocok, lahir di provinsi Jerman di Silesia Atas pada tahun 1898. Ia telah berjuang di pihak Polandia dalam pemberontakan Silesia setelah Perang Dunia I. Setelah beberapa waktu di Polandia, ia kembali ke Jerman pada tahun 1925 dan harus melawan perintah pengusiran, bahkan membawa kasusnya ke Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa. Meskipun ia tidak lagi seaktif itu pada tahun 1939, di kampung halamannya di Hohenlieben ia masih dikenal sebagai pembela perjuangan Polandia. Pada tanggal 30 Agustus, ia dipindahkan pertama kali ke Barak Beuten, di mana ia ditawari sedikit makanan dan air, dan kemudian ke markas Gestapo di Oppeln, di mana ia menghabiskan malam terkunci di ruang arsip. Selama perjalanan, para penjaganya mencatat bahwa ia tampak apatis, dengan kepala menunduk dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berbicara kepadanya kecuali untuk instruksi singkat, dan ia tidak didaftarkan secara resmi di salah satu tempat yang dilaluinya. Identitasnya harus disembunyikan. Keesokan paginya, tanggal 31 Agustus, ia dibawa ke kantor polisi Gleiwitz dan dikurung sendirian, lagi-lagi tanpa ada catatan. Itu akan menjadi hari terakhirnya hidup. Beberapa jam kemudian, di Hotel Haus Oberschlesien, Mayor SS Helmut Naujoks memberikan instruksi terakhir kepada kelompoknya yang terdiri dari 6 orang. Dia berusia 27 tahun dan berasal dari Kiel. Dia telah bergabung dengan SS pada tahun 1931 setelah lulus dari universitas dan dipukuli oleh seorang komunis. Dia dijuluki gangster intelektual dan mendapat dukungan dari Reinhard Heydrich, kepala polisi Jerman. Atas perintah Heydrich, Naujoks datang ke Gleiwitz menyamar sebagai insinyur pertambangan, meskipun misi sebenarnya adalah untuk mengorganisir operasi rahasia untuk menyimulasikan serangan Polandia terhadap Jerman. Hubungan antara kedua negara sudah tegang selama bertahun-tahun, diperburuk oleh hilangnya wilayah Jerman setelah perjanjian Versailles, seperti Silesia Atas, Posen, dan koridor Polandia. Hitler, selain rasisme, berusaha untuk berekspansi ke timur.
Pada musim panas 1939, ia menginginkan perang, bukan konsesi. Tetapi ada dua hambatan. Polandia mendapat dukungan dari Prancis dan Britania Raya, dan rakyat Jerman tidak menginginkan perang lagi. Oleh karena itu, Hitler perlu membenarkan serangannya, menunjukkan Polandia sebagai penyerang dan Jerman sebagai korban. Dalam pertemuan pada tanggal 22 Agustus, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan alasan propaganda untuk memulai konflik meskipun tidak terlalu kredibel. Dia secara harfiah mengatakan bahwa pemenang tidak pernah dipertanyakan karena mengatakan kebenaran. Dalam konteks itu, serangan propaganda Nazi semakin intensif. Meskipun SS memimpin aksi, intelijen militer juga berpartisipasi. Pada minggu terakhir Agustus, terjadi berbagai serangan yang secara salah dikaitkan dengan kelompok Polandia. Di Cieszyn, sebuah bom meledak di sebuah monumen. Di Poznań, bom lain di sebuah toko buku Jerman. Di Nowy Sącz, sebuah jembatan kereta api dihancurkan. Yang paling mematikan adalah pada tanggal 28 Agustus di stasiun Tarnów, di mana 24 orang tewas, termasuk seorang gadis kecil. Pelakunya, Antoni Guzzi, mengaku direkrut oleh sebuah organisasi Jerman dan menerima instruksi melalui radio. Meskipun ia bersikeras tidak tahu bahwa koper-koper itu berisi bahan peledak, kata-katanya mengkonfirmasi partisipasi Jerman dalam tindakan-tindakan ini. Sementara itu, SS terus mengobarkan konflik. Heydrich memerintahkan pengusiran elemen yang tidak dapat dipercaya secara politik dari perbatasan Jerman. Serangan pembakaran terhadap rumah-rumah dan pertanian direncanakan untuk menyalahkan orang-orang Polandia. Pers Jerman berbicara tentang teror Polandia dan pembunuhan yang dilakukan terhadap warga negara Jerman. Sebuah pusat pelatihan juga didirikan di Bernau untuk sukarelawan SS yang akan menyimulasikan serangan Polandia. Pada malam tanggal 31 Agustus, kelompok-kelompok ini menyerang pos perbatasan seperti di Hochlinden, menyamar dan bersenjata dengan peralatan Polandia. Untuk memberikan realisme, 6 tahanan dibunuh dan ditinggalkan di tempat kejadian. Di tengah semua kepalsuan ini, fakta-fakta serangan di Gleiwitz menjadi membingungkan. Beberapa sejarawan mencampur-adukkan aksi ini dengan yang serupa lainnya, percaya bahwa ada lebih banyak korban dan penyerang dalam seragam Polandia. Tetapi, arsip-arsip asli menunjukkan bahwa di Gleiwitz hanya ada 1 orang tewas dan para penyerang tidak mengenakan seragam. Berbeda dengan serangan lainnya, di Gleiwitz diperlukan suara dari para pemberontak yang diduga. Naujoks menyusun rencana sederhana, mengambil alih stasiun pemancar, mengunci staf, menembak ke langit-langit, dan menyiarkan pesan dalam bahasa Polandia. Dia memilih melakukannya pada jam 8 malam, saat matahari terbenam dan kebanyakan orang sedang mendengarkan radio. Pada awalnya, tidak seharusnya ada pertumpahan darah, tetapi atasannya menuntut adanya mayat. Kepala Gestapo, Heinrich Müller, mengatakan bahwa seorang Polandia dengan riwayat anti-Jerman akan dikirim dan mayatnya akan ditinggalkan di tempat kejadian sebagai bukti. Orang itu adalah Franciszek Honiok. Sementara Honiok menghabiskan jam-jam terakhirnya di kantor polisi, Naujoks menunggu perintah di hotelnya. Pada jam 4 sore, ia menerima telepon dengan kode, "Nenek sudah meninggal." Ia mengumpulkan timnya, mengulangi instruksi, dan mereka berangkat menuju stasiun pemancar. Mereka tiba tepat pada jam 8, melumpuhkan staf dan mengikatnya di ruang bawah tanah. Kemudian, mereka mencari mikrofon darurat untuk menginterupsi siaran reguler. Naujoks tidak dapat menyambungkannya, jadi ia memaksa salah satu karyawan untuk menunjukkan caranya. Kemudian, anggota kelompok yang berbicara bahasa Polandia, Karl Hornak, mengeluarkan selembar kertas kusut dan membaca pesan singkat. Terdengar, "Perhatian, ini Gleiwitz. Stasiun radio berada di tangan Polandia." Sisa pidato yang menyerukan orang-orang Polandia di Jerman untuk bangkit tidak pernah terdengar sepenuhnya. Hanya tertangkap di area Gleiwitz, sisanya hilang di antara gangguan. Di Berlin, Heydrich tidak mendengar apa-apa. Sementara itu, Honiok telah menerima suntikan dari seorang yang mengaku dokter dan sudah tidak sadarkan diri dibawa ke stasiun. 2 pria menempatkannya dekat pintu keluar belakang. Tidak diketahui siapa yang membunuhnya atau waktu pastinya, tetapi saat keluar, Naujoks melihatnya tergeletak dengan wajah tertutup darah.
Sampai kematiannya pada tahun 1966, Naujoks bersikeras tidak membunuhnya atau mengetahui identitasnya. Dia hanya berkata, "Itu bukan tanggung jawab saya." Westerplatte, ketika 180 pria mengatakan tidak pada sebuah kekaisaran. Pada pukul 4:43 pagi, tanggal 1 September, tepat saat fajar mulai menyingsing, sebuah kapal perang Jerman yang sangat besar, Schleswig-Holstein, melepaskan jangkarnya di pelabuhan Danzig. Kapal itu digerakkan dengan hati-hati melalui kanal hingga berada tepat di depan tikungan selatan Vistula, sebuah titik yang dikenal sebagai tikungan 5 Peluit. Dari sana, kapal itu memutar meriamnya ke arah depot militer Polandia di Westerplatte, sekitar 300 meter jauhnya. Begitu kaptennya Gustav Kleikamp memberi perintah, meriam-meriam itu menembak. Mereka yang menyaksikan apa yang terjadi pagi itu mungkin berpikir bahwa kapal perang tua itu bukanlah pilihan paling logis untuk memulai serangan. Schleswig-Holstein adalah kapal yang selamat dari kelas kapal lama, diluncurkan pada tahun 1906, jauh sebelum model-model baru benar-benar mengubah cara berperang di laut. Kapal itu sudah usang bahkan sebelum perang besar dimulai. Kapal itu telah berpartisipasi dalam pertempuran Jutlandia pada tahun 1916 dan kemudian ditarik, diubah menjadi akomodasi terapung. Kemudian, bahkan sempat terpikir untuk menggunakannya sebagai target untuk latihan menembak. Kapal itu memiliki desain dengan taji vertikal di haluan yang tampak seperti berasal dari era lain. Meskipun demikian, kapal itu telah diaktifkan kembali untuk melatih para pelaut muda Jerman dan berada di Danzig sebagai bagian dari kunjungan persahabatan, konon untuk memperingati ulang tahun ke-25 kemenangan Jerman di Tannenberg. Namun pagi itu kapal itu tidak berada di sana untuk memberi penghormatan, melainkan untuk menyerang. Proyektil-proyektil pertama menghantam dengan keras dan pulau Westerplatte bergetar. Itu adalah sebidang tanah kecil yang dikelilingi oleh laut, jalur kereta api, zona industri, dan kanal tua. Secara keseluruhan, lebarnya hanya 0,5 kilometer. Di dalamnya ada 7 bangunan bata, dinding pelindung, beberapa bunker tersembunyi, parit, menara pengawas, dan beberapa titik pertahanan strategis. Tempat itu tampak sederhana, tetapi para penghuninya sudah siap. Sebagian besar dari mereka adalah tentara yang terlatih dengan baik. Banyak di antaranya veteran yang terbiasa beroperasi secara mandiri. Mereka berada di bawah komando Mayor Henryk Sucharski, seorang tentara karir yang selama bertahun-tahun telah mempersiapkan garnisun kecilnya untuk bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Meskipun mereka memiliki sedikit lebih dari 180 orang, mereka telah mengubah tempat itu menjadi posisi yang diperkuat yang tersembunyi di antara pohon-pohon dan semak-semak. Setiap bunker telah diperkuat secara diam-diam dan dihubungkan dengan parit dan jalur pelarian. Artileri ringan ditempatkan dengan tepat. Mereka bahkan tahu cara bertahan jika jalan-jalan diblokir. Itu adalah jebakan yang dipasang dengan baik. Serangan pertama dengan tembakan angkatan laut berlangsung selama beberapa menit, sementara udara dipenuhi dengan asap dan pecahan beton. Begitu tembakan dari kapal berakhir, sebuah kelompok penyerang yang terdiri dari lebih dari 200 orang, anggota unit elit Jerman, maju melalui kanal dari tempat kapal perang itu menembak. Mereka memiliki perintah yang jelas, mengambil Westerplatte dengan cepat, dengan paksa, dan tidak membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Tetapi mereka tidak mengharapkan reaksi. Dari semak-semak dan struktur yang setengah terkubur, para pembela melepaskan tembakan dengan senapan mesin dan senapan otomatis. Kelompok penyerang terjebak dalam baku tembak yang tidak memberi mereka waktu bernapas. Dalam beberapa menit mereka mundur dengan beberapa korban. Serangan kejutan itu telah gagal. Tidak lama kemudian, kelompok kedua mencoba mendekat dari sisi yang berlawanan melalui area yang kurang dijaga. Mereka juga berhasil dipukul mundur. Tembakan tepat dari posisi yang disamarkan mencegah kemajuan apapun. Selama hari pertama itu, ada banyak upaya, tetapi tidak ada yang berhasil menembus pertahanan. Pada hari kedua, para penyerang kembali dengan artileri yang lebih berat. Mereka menembakkan mortir dan meluncurkan howitzer dari posisi baru di dekatnya.
Mereka juga membawa meriam serbu di atas rel, mencoba menembus struktur bata. Tetapi banyak dari konstruksi itu diperkuat secara internal dan tahan terhadap benturan. Selain itu, vegetasi dan puing-puing mulai menyembunyikan posisi pertahanan lebih jauh. Meskipun beberapa bagian mengalami kerusakan, sebagian besar perlawanan tetap teguh. Suasana di dalam kompleks tegang tetapi terorganisir. Para prajurit Polandia bergiliran untuk menjaga titik-titik penting. Mereka tidur beberapa jam secara bergiliran, makan apa yang tersisa di cadangan, dan menjaga semangat tetap tinggi meskipun suara ledakan dan tembakan terus-menerus. Tidak ada yang berpikir untuk menyerah. Mereka tahu bahwa mereka terisolasi, tetapi mereka juga tahu bahwa setiap hari mereka bertahan memiliki nilai simbolis. Hari ketiga membawa serangan gabungan. Dari udara, pembom ringan datang menjatuhkan muatan kecil. Pada saat yang sama, dari darat, unit-unit Jerman mencoba maju di bawah perlindungan asap. Tetapi sekali lagi, tembakan dari bunker menghentikan serangan. Beberapa tentara Jerman berhasil mendekat ke dinding luar, tetapi terkena granat yang dilemparkan dari celah kecil yang tersembunyi. Pada hari keempat, ada jeda sebagian dalam serangan langsung. Jerman mulai menggunakan pengeras suara untuk meminta penyerahan diri. Mereka mengatakan bahwa mereka dikepung, bahwa situasinya tidak ada gunanya, bahwa tidak ada yang akan datang untuk membantu mereka. Tetapi jawabannya adalah keheningan. Di dalam, para prajurit Polandia memperbaiki apa yang mereka bisa, mendistribusikan kembali amunisi dan bersiap untuk apa yang akan datang. Pada hari kelima, kapal perang itu kembali menembak. Kali ini mereka menggunakan proyektil penembus. Beberapa di antaranya menghantam dekat dinding utama, menyebabkan sebagian runtuh. Sebuah gudang terkena dan terbakar. Asap hitam menutupi sebagian pulau. Meskipun demikian, para pembela terus merespons dengan tepat. Setiap upaya penyerang untuk melintasi disambut dengan ledakan konstan. Pada hari ke-6, pengeboman lebih intensif. Sebuah serangan malam dicoba dengan unit-unit khusus yang melintasi kanal dengan perahu-perahu kecil. Kegelapan tidak banyak membantu mereka. Lampu sorot yang tersembunyi tiba-tiba menyala dan membiarkan para penyerbu terekspos. Senapan mesin berbunyi lagi. Air dipenuhi puing-puing dan mayat. Mereka tidak maju 1 meter pun. Saat fajar hari ke-7, sisa-sisa bangunan utama sebagian hancur. Komandan Polandia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebagian besar amunisi telah habis. Beberapa orang terluka dan hanya ada sedikit obat-obatan. Meskipun demikian, mereka menunggu serangan terakhir. Tetapi pada hari itu, serangan itu tidak datang. Sebaliknya, terdengar pesan yang jelas. Mereka menawarkan penyerahan diri dengan jaminan. Setelah berkonsultasi, komandan menerima. Mereka keluar dengan tangan terangkat, bersih dan teratur. Musuh-musuh mereka memandang mereka dengan hormat. Mereka telah bertahan selama 7 hari tanpa bala bantuan, tanpa dukungan eksternal, dan tanpa menyerah sebelum semuanya habis. Pertahanan Westerplatte tidak mengubah jalannya peristiwa, tetapi menunjukkan bahwa dengan persiapan, keberanian, dan strategi, bahkan kelompok kecil pun dapat bertahan lebih lama dari yang diharapkan siapapun. Dan meskipun dinding-dinding itu runtuh, sejarah tetap berdiri. Mengapa Polandia tidak memiliki peluang sejak hari pertama? Dari konfigurasi dasarnya, peta sudah merugikan Polandia. Bentuknya yang memanjang, membentang ke timur dan tanpa pertahanan alami, mengubah negara itu menjadi mangsa yang mudah bagi kekuatan apapun dengan ambisi militer. Tidak ada pegunungan yang berfungsi sebagai tembok, tidak ada gurun atau sungai lebar yang dapat mencegah lewatnya pasukan yang lengkap. Negara itu seperti dataran tanpa perlindungan, terbuka untuk semua angin. Di sebelah barat, Jerman telah dengan cepat dan kuat menata ulang dirinya sejak Hitler berkuasa. Negara itu telah membangun kembali mesin industrinya, merebut kembali perbatasannya yang hilang, dan meluncurkan kampanye ideologis yang melukiskan Polandia sebagai hambatan. Lebih jauh ke timur, Uni Soviet juga mengamati dengan cermat. Meskipun secara publik tidak menunjukkan niat langsung, ukuran dan ambisinya tidak dapat disangkal. Di utara ada koridor Danzig, sebidang tanah yang disengketakan selama bertahun-tahun, dan di selatan Slovakia, yang baru saja berpisah dari Cekoslowakia dan memiliki hubungan dengan Berlin. Posisi geografis yang sangat tidak menguntungkan ini membuat Polandia sangat sulit untuk merencanakan pertahanan.
Ini bukan hanya tentang melindungi perbatasan, harus mencoba melakukannya di semua arah pada saat yang sama. Dan itu hampir tidak mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Pasukannya didistribusikan dalam kelompok-kelompok yang mencakup berbagai titik kunci, tetapi tanpa konsentrasi yang cukup untuk memungkinkan respons yang kuat di tempat yang paling dibutuhkan. Setiap musuh yang menyerang dengan tegas dapat dengan mudah menembus garis dan bergerak cepat ke pedalaman. Infrastruktur juga merugikan. Jalan raya sedikit dan sebagian besar dalam kondisi buruk. Banyak daerah pedesaan masih bergantung pada jalan tanah yang menyulitkan pergerakan pasukan atau pasokan dengan cepat. Kereta api adalah alat transportasi utama, tetapi jaringan kereta api terfragmentasi. Rel tidak selalu kompatibel dengan standar asing yang semakin menyulitkan pergerakan mendesak atau pertukaran dukungan dengan calon sekutu. Kelemahan lain adalah ekonomi. Meskipun negara itu telah mencapai stabilitas tertentu setelah kemerdekaannya, ia masih menyeret kesulitan struktural. Industrialisasi terbatas dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, terutama di selatan dan tengah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa pertanian, dengan sistem produksi yang kurang modern. Ketidaksetaraan internal ini menghasilkan kapasitas militer yang sangat terbatas. Ada kekurangan kendaraan, bahan bakar, suku cadang, komunikasi, dan apa yang ada tidak selalu berfungsi secara terkoordinasi. Kebijakan luar negeri juga tidak menawarkan banyak ruang. Polandia telah mencoba mempertahankan kemandirian diplomatiknya selama tahun-tahun sebelumnya, menandatangani pakta dengan Prancis dan Britania Raya. Namun, perjanjian-perjanjian ini lebih bersifat simbolis daripada praktis. Jarak antara negara-negara, kurangnya rencana bersama, dan ketidakpedulian nyata untuk campur tangan di Eropa Timur membuat orang Polandia praktis sendirian dalam menghadapi ancaman langsung apapun. Janji-janji dukungan tidak jelas, tunduk pada kondisi dan tanpa jaminan segera. Selain itu, ada masalah persepsi internal. Otoritas Polandia terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka untuk melawan. Mereka berpikir bahwa, seperti di masa lalu, mereka bisa menahan serangan awal dan bernegosiasi kemudian dari posisi yang kuat. Pandangan ini tidak memperhitungkan perubahan-perubahan terkini dalam cara berperang atau kebrutalan musuh-musuh potensial. Itu adalah pembacaan konteks yang salah, lebih didasarkan pada keinginan daripada kenyataan. Perencanaan militer mencerminkan kepercayaan diri yang berlebihan itu. Beberapa garis pertahanan dirancang, tetapi banyak yang lebih teoritis daripada nyata. Beberapa zona kunci bahkan tidak memiliki benteng dasar. Unit-unit diperlengkapi dengan buruk, dengan sedikit tank dan tanpa artileri modern yang memadai. Angkatan udara berkurang dan ketinggalan zaman dibandingkan dengan musuh potensial mereka. Bahkan komunikasi pun lemah. Banyak perintah diberikan oleh kurir atau telepon tanpa sistem penghubung yang aman. Faktor kunci lainnya adalah mobilisasi. Meskipun dimulai tepat waktu, organisasinya lambat. Banyak tentara dipanggil, tetapi tidak sampai ke posisi mereka tepat waktu. Ada kekurangan transportasi, pakaian, senjata. Dalam beberapa kasus, rekrutan dikirim ke garis depan tanpa pelatihan minimal. Ini tidak hanya memengaruhi moral, tetapi juga efisiensi keseluruhan dari aparat militer. Sementara itu, para penyerang potensial maju dalam persiapan mereka tanpa hambatan atau gangguan. Komando terpadu juga menjadi masalah. Meskipun ada para pemimpin yang berpengalaman, tidak ada struktur yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga. Perintah terlambat sampai dan, ketika sampai, sudah terlambat. Beberapa komando lokal bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan unit lain. Kurangnya kohesi ini melemahkan setiap upaya perlawanan yang terorganisir. Di sisi lain, penduduk sipil juga tidak siap. Meskipun ada kesadaran umum akan bahaya, tidak ada tindakan konkret yang diambil untuk melindungi rakyat jika terjadi konflik. Ada kekurangan tempat perlindungan, rencana evakuasi, kampanye informasi. Di banyak kota, orang-orang menjalani rutinitas harian mereka seolah-olah tidak ada yang akan terjadi. Ketika alarm mulai berbunyi, kekacauan segera terjadi. Hubungan dengan minoritas etnis juga memperumit situasi. Di beberapa wilayah timur, ada ketegangan dengan komunitas Ukraina, Belarusia, dan Yahudi.
Meskipun di masa damai perbedaan-perbedaan ini terkendali, di saat krisis mereka bisa meletus. Beberapa daerah menunjukkan dendam historis yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal. Kerapuhan sosial ini menambah lapisan kerentanan lainnya. Pada tingkat ideologis, pemerintah Polandia mempromosikan identitas nasional yang kuat berdasarkan sejarah, agama, dan bahasa. Tetapi wacana itu tidak selalu dibagikan oleh semua orang. Keanekaragaman budaya negara yang dalam konteks lain bisa menjadi kekayaan, di sini menjadi titik gesekan. Ini menyulitkan persatuan internal tepat ketika paling dibutuhkan. Diplomasi Polandia berusaha mempertahankan posisi yang kuat dalam menghadapi tekanan eksternal. Mereka tidak ingin menyerah pada pemerasan atau menerima perjanjian yang mengkompromikan kedaulatan mereka. Namun kekakuan ini juga memiliki konsekuensi. Dengan tidak mencari aliansi yang lebih luas atau konsesi taktis, mereka menutup pintu yang, pada waktu lain, bisa saja memberikan ruang untuk bermanuver. Strategi tersebut menjadi jalan buntu. Persepsi internasional terhadap Polandia juga tidak membantu. Bagi banyak pengamat, negara itu dipandang sebagai negara muda, tidak stabil, dan tidak siap menghadapi krisis skala besar. Hal ini menimbulkan keraguan di antara para sekutu mereka yang seharusnya dan memperkuat gagasan bahwa jika terjadi konflik besar mereka akan menjadi beban, bukan mitra yang efektif. Citra itu melemahkan setiap upaya untuk meminta bantuan yang konkret atau segera. Secara teknologi, perbedaan dengan calon musuh mereka semakin besar. Sementara negara-negara lain berinvestasi dalam senjata baru, taktik modern, dan komunikasi canggih, Polandia terus menggunakan metode masa lalu. Bahkan dalam pelatihan, banyak praktik yang sudah usang. Hal ini menempatkan para prajurit pada posisi yang kurang menguntungkan sejak hari pertama, bahkan sebelum pergerakan apapun dimulai di lapangan. Iklim politik internal juga tidak membantu. Meskipun negara itu memiliki pemerintahan yang stabil, ada perpecahan antara warga sipil dan militer, serta antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. Beberapa keputusan penting diambil terlambat atau tanpa konsensus yang diperlukan. Kurangnya kejelasan ini menciptakan kebingungan dan menghambat tanggapan terhadap situasi mendesak. Terakhir, ada faktor psikologis. Banyak pemimpin dan warga negara yakin bahwa ancaman itu tidak akan terwujud. Mereka berpikir bahwa musuh tidak akan berani mengambil langkah pertama atau bahwa negara-negara lain akan campur tangan pada waktunya. Ilusi kolektif ini menunda keputusan-keputusan penting dan memungkinkan besarnya bahaya diremehkan. Saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kemajuan kekacauan, bagaimana Jerman menghancurkan Polandia dalam 1 minggu. Saat fajar, sirene mulai berbunyi tanpa henti dan kota-kota yang masih tertidur bergetar dengan raungan mesin di langit, sementara bom-bom pertama jatuh dengan presisi di atas titik-titik kunci, stasiun, jalan raya, lapangan terbang, dan gudang. Dalam hitungan menit, ketenangan hilang sama sekali. Penduduk sipil yang kebingungan mulai berlari tanpa tahu kemana, jalan-jalan dipenuhi asap, teriakan, dan kebingungan tanpa peringatan sebelumnya atau waktu untuk bereaksi. Semuanya terjadi pada saat yang sama, seperti pukulan yang disinkronkan. Divisi-divisi Jerman tidak maju seperti yang dilakukan tentara tradisional sebelumnya. Itu bukan garis lurus atau pengepungan klasik, melainkan pergerakan maju secara mendalam dengan cepat menerobos pertahanan yang paling lemah, membubarkan unit-unit yang terkoordinasi dengan buruk, dan menaburkan kekacauan di setiap langkah. Dengan kolom tank yang didukung dari udara bergerak cepat, meninggalkan desa-desa dalam reruntuhan, sementara beberapa garnisun mencoba bertahan, tetapi mereka kalah jumlah dan persenjataan, menyebabkan dalam beberapa jam struktur organisasi Polandia mulai runtuh. Jalan raya macet tidak hanya karena kendaraan militer, tetapi juga karena banyaknya orang yang melarikan diri. Keluarga lengkap, orang tua, anak-anak, gerobak kuda, sepeda, bahkan hewan, semua mencoba menjauh dari garis depan. Meskipun tidak ada garis depan yang jelas, serangan datang dari berbagai arah, dan tidak ada yang tahu rute mana yang aman. Dengan kereta api yang terkena serangan bom sebelum keluar dari stasiun, dan jalan yang diblokir oleh puing-puing, mayat, dan barang bawaan yang ditinggalkan.
Selama hari-hari pertama, komunikasi antara unit-unit Polandia terputus, beberapa perintah tidak pernah sampai dan dalam kasus lain, pesan-pesan itu bertentangan atau terlalu terlambat. Komando pusat mencoba mengelompokkan kembali pasukan, tetapi mobilitas terbatas dan informasinya tidak lengkap. Keputusan diambil berjam-jam terlambat. Ketika situasinya sudah berubah total, beberapa perwira bertindak sendiri, yang lain menunggu instruksi yang tidak pernah datang, membuat koordinasi menjadi hampir mustahil. Sementara itu, pesawat terus terbang di langit dan tidak hanya menyerang sasaran militer, tetapi juga menargetkan konvoi pengungsi, mobil dengan korban luka, dan kelompok sipil yang mencoba melarikan diri. Dengan ledakan yang terus-menerus, rumah sakit yang penuh sesak karena kurangnya dokter, tandu, obat-obatan, dan kamar mayat yang tidak mencukupi, menggunakan kuburan massal di beberapa daerah untuk menguburkan orang mati dengan cepat. Di desa-desa yang lebih kecil, penduduk mengunci diri di ruang bawah tanah atau gereja, di mana beberapa pendeta mengorganisir doa kolektif sementara di luar proyektil jatuh tanpa henti. Di daerah lain, lonceng berhenti berbunyi karena tidak ada lagi orang yang tersisa untuk membunyikannya. Ladang-ladang dipenuhi kawah dan puing-puing. Banyak jalan pedesaan terputus oleh pohon tumbang atau jembatan yang hancur dan pertanian-pertanian ditinggalkan, dengan hewan-hewan berkeliaran tanpa makanan atau perawatan. Seiring berjalannya hari, kebingungan meningkat. Beberapa unit Polandia mencoba mundur untuk mengatur ulang, tetapi mereka menemukan jalan yang diblokir atau daerah yang sudah diambil alih, yang lain dikepung tanpa mereka sadari. Garis-garis pertahanan tidak bertahan lebih dari beberapa jam. Itu bukan hanya keunggulan teknis musuh, tetapi juga kecepatan, seolah-olah serangan itu berlipat ganda ke segala arah pada saat yang sama. Jalur kereta api, yang sangat penting untuk memindahkan pasukan dan perbekalan, menjadi tidak dapat digunakan di banyak daerah. Beberapa kereta terkena bom sebelum berangkat. Rel kereta lainnya disabotage oleh orang Polandia sendiri untuk mencegah musuh menggunakannya. Tetapi itu juga mempersulit penarikan diri, membuat kereta yang penuh dengan warga sipil terjebak, tanpa bahan bakar atau tujuan, dengan gerbong yang berhenti di tengah lapangan, terpapar serangan udara. Ketakutan menyebar seperti gelombang, bukan hanya takut mati, tetapi takut tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di beberapa lokasi, beredar desas-desus tentang pembantaian, peracunan, dan sabotase. Banyak yang percaya bahwa pemerintah telah jatuh, yang lain berpikir bahwa semuanya adalah hasil dari pengkhianatan internal. Dan di tengah kekacauan, membedakan antara kebenaran dan kepanikan kolektif hampir tidak mungkin, sehingga beberapa memilih untuk bersembunyi, sementara yang lain mengambil sedikit yang mereka miliki dan berjalan tanpa tujuan. Di bandara, beberapa pesawat yang masih beroperasi mencoba lepas landas sebelum dihancurkan di darat. Banyak yang terkena saat berada di landasan, dan beberapa pilot memutuskan untuk terbang ke timur untuk menyelamatkan pesawat mereka. Meskipun bahkan di sana tidak ada kepastian untuk menemukan perlindungan, ruang udara didominasi, pertahanan anti pesawat langka dan tidak terkoordinasi, dan dalam banyak kasus bahkan tidak ditembakkan agar tidak membuang amunisi yang tidak perlu. Pasokan juga terputus, unit-unit militer mulai kehabisan makanan, air, dan bensin. Beberapa harus meninggalkan kendaraan karena kekurangan bahan bakar. Di beberapa daerah, makanan disita dari penduduk setempat untuk dapat melanjutkan, yang menimbulkan ketegangan. Sementara di tempat lain, tentara Polandia berbagi sedikit yang mereka miliki dengan warga sipil, mencoba menjaga moral meskipun semua orang tahu bahwa situasinya tidak dapat dipertahankan. Di Warsawa, informasi datang dengan tidak jelas. Diketahui bahwa musuh maju, tetapi tidak jelas dari mana atau seberapa jauh. Surat kabar terus dicetak, tetapi tidak lagi dipercaya. Beberapa pejabat meninggalkan posisi mereka, yang lain mencoba mempertahankan normalitas dengan mengatur tempat perlindungan, penjatahan, dan tindakan darurat. Sementara radio menyiarkan pesan penyemangat bersama dengan peringatan tentang kemungkinan pemboman. Sekolah-sekolah ditutup, gereja-gereja mulai digunakan sebagai rumah sakit. Di beberapa lingkungan tetangga bergantian bergiliran untuk berjaga di malam hari. Sementara di yang lain tidak ada orang yang tersisa. Eksodus itu masif.
Mereka yang memiliki mobil menggunakannya untuk melarikan diri, tetapi segera kehabisan bahan bakar, dan mereka yang berjalan kaki memenuhi jalanan, membawa koper, anak-anak dan hewan, tanpa tujuan yang jelas, hanya menjauh dari suara pesawat. Pabrik-pabrik berhenti berfungsi, beberapa dievakuasi, yang lain dibom, bengkel-bengkel improvisasi perbaikan dengan apa yang mereka temukan, di banyak kota lampu dimatikan untuk menghindari menjadi sasaran yang mudah, tetapi itu juga membawa ketakutan, karena dalam kegelapan semuanya mencurigakan, ada pembicaraan tentang mata-mata, tentang kolaborator, dan kadang-kadang orang ditahan hanya karena memiliki aksen yang berbeda, atau berpakaian tidak biasa, dalam suasana di mana paranoia bercampur dengan rasa sakit. Rumah sakit darurat tidak dapat mengimbangi, di gimnasium, teater, dan bahkan stasiun kereta api dipasang ranjang dengan apa yang ada di tangan, menggunakan selimut, pintu tua atau kasur kotor, dengan dokter yang bekerja tanpa henti dan dengan yang paling mendasar, kekurangan perban, anestesi, instrumen, yang terluka datang tanpa henti. Beberapa meninggal saat menunggu, yang lain dirawat secara tidak layak, dan di banyak tempat, para dokter dibantu oleh biarawati, sukarelawan atau tahanan yang dibebaskan. Keruntuhan itu jelas, meskipun tidak total. Di beberapa titik, kelompok-kelompok kecil tentara mencoba mengorganisir garis perlawanan menggunakan bangunan, hutan, atau sungai, mendirikan barikade dengan gerobak, perabotan, atau batang kayu. Dalam beberapa kasus, mereka berhasil memperlambat kemajuan selama beberapa jam. Di yang lain, mereka hanya mengulur waktu agar warga sipil melarikan diri. Tindakan-tindakan berani tetapi terisolasi, tanpa strategi umum atau rencana terpusat yang menghubungkannya. Di pedesaan, para petani menyembunyikan tentara yang terluka, memberi mereka pakaian sipil, memberi mereka makan, dan membantu mereka melarikan diri. Beberapa dilaporkan dan dieksekusi. Yang lain berhasil melindungi beberapa selama berhari-hari, sementara stasiun radio klandestin mulai menyiarkan dari ruang bawah tanah dengan pesan-pesan singkat dan terenkripsi, mencoba menjaga moral dan mengorganisir tindakan-tindakan sabotase kecil, meskipun semuanya tidak terstruktur dan tanpa struktur yang kokoh. Sementara tank-tank terus maju, banyak kota kecil direbut tanpa perlawanan, beberapa otoritas lokal menandatangani penyerahan sebagian untuk menghindari lebih banyak kehancuran, di yang lain kunci simbolis diserahkan tanpa melepaskan tembakan, para penjajah memasang bendera baru, mengganti nama jalan, dan mengambil alih gedung-gedung resmi, memaksakan tatanan baru dengan cepat, tanpa perlu negosiasi, dalam perubahan yang segera dan terlihat. Arsip-arsip digeledah, dokumen dibakar, dan catatan dihancurkan. Di banyak daerah setiap jejak identitas Polandia dihapus, seragam dibakar, simbol-simbol dilepas, mencoba menghapus sejarah dalam hitungan hari. Museum-museum ditutup, perpustakaan-perpustakaan diduduki, beberapa patung dirobohkan, buku-buku, lagu-lagu, dan pidato-pidato tertentu dilarang, karena kehadiran baru itu tidak hanya militer, tetapi juga budaya dan simbolis. Minggu itu berakhir dengan perasaan umum kekalahan, meskipun perjuangan terus berlanjut, tanda-tanda hia jelas. Musuh telah menembus dalam-dalam, mengacaukan semua pertahanan, dan menaburkan ketakutan di setiap sudut. Perlawanan ada, tetapi tersebar, tidak diperlengkapi dengan baik dan terputus. Janji-janji bantuan eksternal tidak terpenuhi, dan harapan-harapan akan reaksi internasional memudar, hanya menyisakan ketidakpastian, kemarahan, dan kehancuran. Pukulan dari belakang, Stalin menyerbu dan Barat diam. Pada tanggal 17 September, ketika tentara Soviet melintasi perbatasan timur, banyak orang Polandia tidak dapat mempercayainya. Selama berminggu-minggu mereka telah mendengar desas-desus, tetapi konfirmasi datang ketika mereka melihat tentara yang tidak mengenakan seragam Jerman atau berbicara bahasa Jerman, tetapi berpakaian berbeda, berbicara bahasa Rusia, dan memperkenalkan diri sebagai sekutu, meskipun mereka tidak datang untuk membantu. Kolom-kolom Soviet maju dengan cepat, dan pasukan Polandia yang sudah lemah karena apa yang terjadi di barat, tidak dalam kondisi untuk menahan invasi baru dari belakang. Dari Moskow, pidato resmi mengatakan bahwa masuknya mereka menanggapi kebutuhan
untuk melindungi minoritas Ukraina dan Belarusia, mengklaim bahwa negara Polandia telah berhenti ada, sehingga intervensi mereka bukan agresi tetapi tindakan penyelamatan. Alasan yang dibuat-buat dengan baik yang bagi mereka yang tinggal di tanah-tanah itu tidak ada hubungannya dengan pembebasan. Itu adalah pendudukan lain, berbeda dalam bahasa dan simbol, tetapi sama dalam pemaksaan. Bahwa Soviet hampir tidak menemukan perlawanan tidak berarti penerimaan, tetapi kelelahan total. Pihak berwenang Polandia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Beberapa ingin melawan sementara yang lain berusaha menghindari konflik ganda yang tampaknya tak terhindarkan. Di timur, situasinya sudah kacau bahkan sebelum kedatangan Soviet. Banyak unit Polandia sedang mundur atau sepenuhnya terputus dari komando pusat, tidak ada garis pertahanan yang jelas atau sumber daya yang cukup, moral sangat rendah, logistik runtuh dan pesan-pesan yang datang saling bertentangan. Ketika laporan tentang kemajuan Soviet dikonfirmasi, beberapa komandan memutuskan untuk menyerah tanpa berperang, yang lain mencoba bernegosiasi, dan meskipun ada pertempuran sporadis, tidak ada perlawanan yang terorganisir, bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena tidak ada cara untuk melakukannya lagi. Pasukan Soviet bertindak dengan aman dan tegas, merebut kota, melucuti tentara Polandia, mengganti bendera, dan dengan cepat menduduki gedung-gedung publik tanpa menunjukkan tanda-tanda improvisasi, seolah-olah mereka tahu persis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Di banyak tempat, penduduk keluar untuk menonton dengan campuran ketakutan dan keingintahuan, tidak tahu apakah mereka harus melawan, melarikan diri atau beradaptasi, karena sementara beberapa telah mendengar bahwa Soviet datang untuk membebaskan mereka, yang lain curiga bahwa ini hanyalah awal dari tahap pendudukan lainnya. Seiring waktu, sebagian besar mengerti bahwa kedatangan itu tidak membawa kelegaan, tetapi ketakutan baru. Para diplomat Polandia mencoba mendapatkan dukungan segera. Dari London dan Paris dikirim laporan putus asa yang memperingatkan bahwa invasi ganda sedang berlangsung, dengan harapan akan reaksi segera dari sekutu mereka. Kecaman, pesan yang jelas, beberapa tindakan militer. Tapi tidak ada yang terjadi. Di Prancis dan Inggris Raya, para pemimpin memilih diam. Tidak ada yang ingin membuka front kedua atau mempertimbangkan untuk menyatakan perang terhadap Moskow. Masalah itu hanya dihindari. Bagi orang Polandia itu adalah pengkhianatan. Perjanjian yang ditandatangani menjanjikan bantuan jika terjadi agresi, tetapi sekarang terungkap dengan batas-batas tak terlihat yang pada hari itu terpapar secara brutal. Di beberapa tempat, pasukan Soviet bahkan tampaknya berkoordinasi dengan Jerman. Tidak ada bentrokan di antara mereka. Sebaliknya, terlihat pemandangan di mana kedua tentara saling menyapa, bertukar informasi dan bahkan tahanan, dan di kota-kota tertentu Soviet tiba tepat setelah Jerman pergi. Meskipun secara resmi tidak ada aliansi, koordinasi itu jelas. Bagi orang Polandia ini adalah mimpi buruk. Mereka didorong dari satu sisi, sementara mereka terjebak dari sisi lain. Tidak ada lagi garis pertahanan atau rute pelarian atau zona aman. Semuanya telah dibagi. Kedatangan Soviet juga memiliki efek langsung pada populasi sipil. Penangkapan dimulai terhadap para perwira, pejabat guru, pemimpin lokal, dan siapapun yang dianggap berpengaruh. Banyak yang dideportasi. Pihak berwenang membawa daftar, melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah dan menyita properti. Sementara di beberapa daerah, kelompok lokal mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan kekuasaan, melaporkan tetangga atau menagih perselisihan lama. Tatanan sosial runtuh. Beberapa mencoba melarikan diri ke selatan, yang lain bersembunyi di hutan, tetapi semakin sulit untuk bergerak karena jalan-jalan dikendalikan dan pos-pos penjagaan bertambah. Di sekolah-sekolah, perubahan datang segera. Arahan baru diberikan kepada para guru, bendera Polandia diturunkan, patung-patung disingkirkan di beberapa desa, surat kabar mulai menyebarkan pesan-pesan yang berbeda, radio mengubah nada mereka, dan seluruh proses ini begitu cepat sehingga banyak yang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang kemarin merupakan simbol nasional hari ini adalah alasan untuk kecurigaan.
Disarankan untuk tidak membicarakan topik-topik tertentu, menghindari diskusi, bertindak hati-hati. Ketakutan tidak berisik, tetapi lambat, diam, menyusup ke dalam percakapan, ke dalam gerak tubuh, ke dalam cara melihat atau diam. Di daerah pedesaan, reaksinya berbeda. Beberapa komunitas tidak mengerti dengan baik apa yang terjadi. Mereka melihat tank lewat, mendengar suara-suara baru, tetapi terus melakukan tugas sehari-hari mereka, meskipun segera mereka juga merasakan perubahan. Pajak baru, penyitaan, patroli permanen. Perayaan keagamaan dibatasi, pertemuan publik membutuhkan otorisasi, dan sedikit demi sedikit cara hidup baru diberlakukan tanpa konsultasi atau pemberitahuan, tanpa kemungkinan keberatan. Kemajuan itu tidak kacau, itu metodis, tepat, tanpa celah. Di perbatasan selatan, banyak yang mencoba menyeberang ke Rumania atau Hongaria, berusaha mencapai tempat netral, melarikan diri dari penjepit ganda ini. Beberapa berhasil, yang lain dicegat karena kontrol meningkat dan jalan-jalan semakin sulit. Mereka yang berhasil menyeberang kadang-kadang diinternir, yang lain diterima oleh komunitas Polandia di pengasingan. Begitulah lahirnya diaspora yang tumbuh dengan cepat, melipat gandakan kisah-kisah mereka yang melarikan diri dan masing-masing menceritakan versi yang berbeda dari bencana yang sama. Para perwira berpangkat tinggi menghadapi keputusan yang putus asa. Beberapa didemobilisasi, yang lain bersembunyi, beberapa bunuh diri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Beberapa mencoba mengatur ulang pasukan di selatan, tetapi tidak ada lagi sumber daya, rute terputus, komunikasi terputus, negara itu tampak bubar. Masih ada struktur, tetapi kosong. Banyak perwira menghilang, berlindung di rumah-rumah petani, mengadopsi identitas baru, berbaur dengan masyarakat. Itu bukan penyerahan diri, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana melanjutkan perjuangan. Di luar negeri, orang-orang Polandia yang diasingkan berjuang untuk menginformasikan. Di London, Paris, dan New York, mereka mengirim surat, menyelenggarakan konferensi, meminta dukungan, tetapi perhatian dunia ada di tempat lain. Surat kabar berbicara tentang kemajuan Jerman, keputusan Prancis, perdebatan internal di Inggris Raya, dan invasi Soviet tidak disadari. Beberapa diplomat mencoba menjaga agar perjuangan tetap hidup, tetapi mereka semakin tidak didengarkan. Perasaan ditinggalkan tumbuh. Apa yang merupakan kejutan berubah menjadi pengunduran diri. Arsip-arsip negara dikosongkan, dokumen disembunyikan, dibakar atau dikubur karena takut jatuh ke tangan musuh. Universitas tutup, teater juga, gereja-gereja mulai diawasi. Kehidupan budaya dibungkam. Beberapa seniman mencoba untuk terus berkarya secara rahasia, yang lain melarikan diri. Mereka berbicara dengan suara rendah, hanya percaya pada orang-orang terdekat. Itu bukan penindasan yang eksplosif, tetapi suasana pengawasan konstan yang padat. Seiring berjalannya hari, administrasi baru mengkonsolidasikan diri, komite yang ditunjuk, kantor yang dibuka, aturan baru yang diberlakukan, simbol-simbol, mata uang, buku sekolah, bahasa resmi dalam dokumen, bendera dalam acara publik diubah. Banyak yang berpartisipasi karena takut. Yang lain karena kenyamanan, beberapa karena mereka tidak lagi melihat alternatif. Adaptasi itu dipaksakan tetapi efisien. Dalam beberapa minggu, sisa-sisa negara Polandia yang terlihat menghilang dari lanskap. Front barat ditutup. Di timur, pendudukan Soviet adalah fakta. Memikirkan perlawanan yang berkepanjangan di dalam negeri menjadi tidak realistis. Hanya ada harapan samar untuk rekonstruksi dari luar, tetapi itu bukan rencana, hanya ilusi. Yang pasti adalah bahwa Polandia telah dibagi lagi, tanpa pertempuran yang menentukan, tanpa negosiasi, tanpa kemungkinan pertahanan, bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena ukuran musuh dan tidak adanya sekutu yang bertindak. Gereja-gereja menjadi pusat perlindungan spiritual. Mereka tidak menawarkan perlindungan fisik, tetapi penghiburan. Di banyak tempat, misa adalah tindakan perlawanan simbolis. Mereka berdoa untuk orang-orang yang hilang, para tahanan, mereka yang telah melarikan diri. Beberapa pendeta diawasi, yang lain ditangkap. Penindasan itu konstan meskipun tanpa pertunjukan besar.
Semuanya dilakukan dengan hati-hati, tetapi tanpa jeda. Tujuannya jelas, menghancurkan setiap fokus kohesi nasional. Dan sementara itu, anak-anak terus tumbuh. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, bermain dengan sisa-sisa seragam, meniru tentara, mengajukan pertanyaan yang jarang dijawab. Di rumah mereka berbicara sedikit, menghindari topik-topik sensitif, dinding-dinding mendengarkan. Keheningan adalah bentuk perlindungan, strategi bertahan hidup. Yang tersisa adalah masyarakat yang retak, bingung, terluka, tidak hanya oleh kekerasan yang terlihat, tetapi oleh kecepatan di mana semuanya berubah. Dalam hitungan hari, kesinambungan negara terputus, kontrol atas wilayah hilang dan ketakutan menyusup ke semua tingkatan, sementara kekuatan dunia mengawasi, menghitung, dan tetap diam. Eksekusi, penyiksaan, dan balas dendam teror Nazi terhadap mereka yang tak berdaya. Seiring pasukan Jerman mengkonsolidasikan kendali mereka di berbagai wilayah Polandia, kekerasan tidak lagi hanya berfokus pada garis depan pertempuran dan mulai meluas ke belakang, di mana populasi sipil menjadi sasaran utama dari kampanye sistematis penindasan, hukuman, dan penghapusan karena Jerman tidak hanya berusaha menduduki wilayah, tetapi juga membongkar setiap struktur yang mewakili identitas, kepemimpinan, atau perlawanan. Invasi dengan cepat berubah menjadi kebijakan teror yang tidak membedakan antara usia, status sosial, atau aktivitas sebelumnya, karena setiap orang Polandia dapat dianggap sebagai tersangka atau musuh. Salah satu sasaran utama adalah elit intelektual, pemimpin komunitas, pendeta, profesor, dokter, pengacara, dan perwira pensiunan, karena bagi Nazi orang-orang ini mewakili inti dari semangat nasional Polandia dan harus dihilangkan sejak awal. Di banyak kota, daftar-daftar sudah disiapkan sebelum kedatangan pasukan dan begitu sebuah lokasi direbut, penangkapan massal dilakukan dengan cepat dan tepat. Para tahanan dibawa ke kantor polisi, kamp-kamp darurat, atau hanya dibunuh di pinggir kota tanpa pengadilan atau penjelasan. Metodenya kejam dan bervariasi. Dalam beberapa kasus digunakan regu tembak kolektif. Di yang lain, para korban dipukuli sampai mati atau digantung di alun-alun desa sebagai peringatan, dan eksekusi tidak selalu dilakukan secara rahasia. Sebaliknya, seringkali dicari eksposur publik untuk menanamkan ketakutan. Mayat-mayat dibiarkan selama berjam-jam di jalanan, dan di lokasi-lokasi tertentu, tetangga dipaksa untuk menyaksikan tindakan-tindakan tersebut atau bahkan berpartisipasi dalam pembersihan setelahnya. Pedagogi teror dilembagakan sebagai bagian dari tatanan baru. Tindakan-tindakan tidak terbatas pada orang dewasa. Siswa muda, remaja yang dicurigai membagikan pamflet atau hanya berbicara dalam bahasa Polandia pada waktu yang salah ditangkap, dipukuli, atau dieksekusi. Di sekolah-sekolah, buku-buku disingkirkan dan guru-guru diganti oleh orang Jerman atau kolaborator. Pengajaran sejarah nasional dihilangkan, penggunaan simbol-simbol patriotik dilarang, dan mereka yang menunjukkan gerakan identitas Polandia dihukum. Strateginya adalah untuk menghapus tidak hanya perlawanan fisik, tetapi juga memori kolektif. Di desa-desa pedesaan, patroli Jerman menyusuri jalan-jalan untuk mencari penyabotase atau partisan, tetapi setiap petani dapat dituduh tanpa bukti. Cukup dengan memiliki radio, menyimpan makanan, menampung anggota keluarga, atau tidak menyapa dengan antusiasme yang cukup untuk dianggap bermusuhan. Pembalasan itu segera dan tidak proporsional. Jika seorang tentara Jerman menghilang atau diserang, seluruh desa dapat dihukum. Dalam beberapa kasus, seluruh desa dibakar sebagai hukuman kolektif. Rumah-rumah digeledah, keluarga dipisahkan, pria ditembak mati, dan wanita diperkosa. Di kota-kota, pengawasan konstan, jam malam diberlakukan, patroli malam dan penggeledahan acak, laporan anonim didorong, dan ketidakpercayaan tumbuh. Tetangga yang sebelumnya berbagi roti, sekarang saling memata-matai. Beberapa berkolaborasi untuk menyelamatkan diri, yang lain melakukannya karena ideologi, tetapi banyak yang hanya diam, takut bahwa kata yang salah diucapkan dapat berakhir dengan tragedi. Ketakutan adalah alat kontrol yang sama efektifnya dengan senjata, dan melalui teror Nazi berhasil membongkar jaringan dukungan, menaburkan isolasi, dan melumpuhkan setiap upaya untuk berorganisasi.
Rumah sakit juga disita, dokter dan perawat ditangkap karena dituduh membantu orang yang terluka musuh, dan dalam beberapa kasus pasien dibawa keluar dari tempat tidur mereka dan dieksekusi di halaman. Ambulans disita, apotek dipaksa untuk menyerahkan persediaan mereka, dan di beberapa daerah aturan rasial segera diberlakukan, melarang perawatan medis untuk kelompok-kelompok tertentu. Kesehatan berhenti menjadi hak dan menjadi hak istimewa, tunduk pada kesetiaan politik atau kegunaan bagi rezim. Kuburan tidak bisa menampung lagi. Banyak mayat tidak dikubur dengan nama, kuburan massal digali dan mayat-mayat ditumpuk. Kadang-kadang, keluarga tidak diizinkan untuk mendekat, duka dilarang, misa pemakaman dianggap subversif, dan di lebih dari satu paroki, para pendeta ditangkap karena menawarkan penghiburan. Di desa-desa tertentu ditetapkan aturan bahwa tidak boleh ada lebih dari 3 orang bersama di pemakaman. Kesedihan harus tidak terlihat, kematian diam. Kamp-kamp darurat dipenuhi dengan tahanan sipil. Itu bukan kamp kerja paksa atau kamp pertempuran, tetapi ruang untuk hukuman dan pemusnahan. Di dalamnya, para tahanan menjadi sasaran interogasi brutal, pemukulan konstan, dan kerja paksa yang tidak masuk akal. Banyak yang meninggal dalam beberapa hari karena kelaparan, infeksi, atau luka-luka. Tidak ada catatan, tidak ada nama, tidak ada jaminan. Mayat-mayat dikeluarkan seperti sampah dan keluarga tidak pernah diberitahu. Di beberapa daerah, warga sipil dipaksa untuk menggali kuburan mereka sendiri sebelum dieksekusi. Ada kesaksian dari para penyintas yang menyaksikan bagaimana anak-anak dipaksa untuk melihat kematian orang tua mereka. Sinagoge digeledah, kuburan Yahudi dinodai, toko-toko milik Yahudi ditandai, dijarah atau diserahkan kepada orang lain, dan meskipun kejahatan antisemitisme meningkat setelah itu, sejak awal ada pola yang jelas dari pengucilan, kekerasan, dan pembunuhan. Komunitas Yahudi dengan cepat mengerti bahwa ini bukan pendudukan sementara atau perang konvensional. Itu adalah awal dari penganiayaan dengan cara yang sistematis. Beberapa mencoba melarikan diri ke timur, yang lain berlindung, tetapi banyak yang terjebak. Media juga digunakan untuk memperkuat teror. Selebaran diedarkan yang memperingatkan hukuman teladan. Di radio pesan-pesan tentang aturan baru, larangan dan sanksi disiarkan, dan di alun-alun ditempel poster dengan nama-nama yang dieksekusi sebagai contoh. Kata-kata seperti pengkhianatan, sabotase, atau konspirasi digunakan. Bahasa resmi menjadi senjata. Setiap orang yang tidak beradaptasi dianggap musuh. Tidak diperlukan bukti, kecurigaan sudah cukup. Kesaksian yang dikumpulkan bertahun-tahun kemudian setuju pada perasaan tercekik yang sama, gagasan bahwa setiap saat, untuk alasan apapun, semuanya bisa berakhir, bahwa hari-hari adalah lotere, bahwa keheningan, kepatuhan, dan ketidaklihatan adalah satu-satunya strategi yang mungkin. Dalam buku harian pribadi pada masa itu, kalimat yang sama berulang. Hari ini bukan giliran saya. Hidup menjadi masalah kebetulan. Tidak ada jaminan atau tempat berlindung yang aman. Rumah tidak lagi menjadi rumah, tetapi tempat persembunyian. Sekolah, tempat pengawasan, gereja, pusat sensor. Di zona industri, para pekerja dipaksa untuk berproduksi untuk musuh. Pabrik-pabrik didirikan kembali dengan kendali Jerman, dan mereka yang menolak dianggap sebagai penyabot. Pemogokan dihukum dengan kematian. Wanita yang mencoba membantu anggota keluarga yang bersembunyi ditangkap, dan anak-anak digunakan untuk menunjuk calon lawan. Masyarakat hancur menjadi sel-sel kecil untuk bertahan hidup, setiap orang untuk dirinya sendiri, kepercayaan yang hancur, masa lalu yang terhapus. Hutan-hutan dipenuhi oleh buronan. Beberapa adalah tentara yang kalah, yang lain warga sipil yang dianiaya. Kelompok-kelompok kecil perlawanan terbentuk, bersenjata buruk, komunikasi buruk, tanpa sumber daya, tetapi bersedia untuk berjuang. Nazi menanggapi dengan penggerebekan. Siapapun yang ditemukan dengan senjata, radio, atau bendera terlarang dieksekusi. Beberapa desa utuh menghilang, mereka diratakan tanpa meninggalkan jejak. Yang lain diganti namanya, digermanisasi, digambar ulang di peta. Geografi berubah, perbatasan internal dikonfigurasi ulang, dan di beberapa wilayah, penduduk dipaksa untuk menandatangani dokumen kesetiaan.
Mereka yang menolak dideportasi, kereta-kereta berangkat penuh dengan orang-orang tanpa tujuan yang diketahui, keluarga utuh dipisahkan. Beberapa tiba di kamp konsentrasi, yang lain hanya hilang. Penjara-penjara dipenuhi melebihi kapasitasnya, ruang bawah tanah, bangunan terbengkalai, stasiun digunakan. Di banyak tempat keadilan dihapuskan, tidak ada pengadilan, hanya keputusan administratif. Cukuplah satu tanda tangan, satu laporan, satu desas-desus, dan semuanya berakhir. Budaya kepatuhan melalui teror dilembagakan. Mereka tidak berpikir dalam hal keadilan, tetapi dalam hal bertahan hidup. Keputusan dibuat untuk bertahan satu hari lagi, bukan karena keyakinan, tetapi karena takut. Terlepas dari segalanya, perlawanan tidak sepenuhnya hilang. Itu berlanjut secara tersebar dan diam, tanpa struktur atau kepemimpinan yang jelas, tetapi dengan kemauan yang menolak untuk padam, didukung oleh gerakan-gerakan minimal yang luput dari kendali mutlak, didorong lebih oleh kebutuhan untuk tidak menyerah daripada oleh harapan untuk mengubah sesuatu pada saat itu. Represi maju tanpa henti, mengklasifikasikan identitas dan menarik perbatasan sosial baru, tidak untuk menduduki wilayah tetapi untuk merombaknya dari dalam, menghapus apa yang menghalangi, menulis ulang apa yang tidak cocok, membangun tatanan asing dengan aturan baru, bahasa lain, dan sejarah lain. Yang tersisa adalah masyarakat yang direduksi menjadi fragmen, dilucuti dari referensinya, didorong ke dalam keheningan, dengan ketakutan di mata dan kehati-hatian dalam setiap kata, tetapi masih berpegang teguh, di bagian terdalam, pada memori yang tidak dapat sepenuhnya dihapus, pada identitas yang tetap hidup meskipun tidak diucapkan, dan pada kemarahan yang membisu yang meskipun tertahan tidak hilang. Negara yang dijarah, apa yang tidak mereka hancurkan, mereka curi. Begitu Jerman menduduki kota-kota utama Polandia, sebuah mesin penjarahan yang direncanakan dengan hati-hati diaktifkan yang tidak menanggapi kebetulan atau keinginan, tetapi pedoman yang jelas dan terperinci. Tidak cukup untuk menaklukkan wilayah, itu harus dikosongkan. Ini adalah masalah mereduksi Polandia menjadi sumber daya, tanpa jiwa, tanpa masa lalu, dan tanpa kekayaan sendiri. Penjarahan itu tidak diimprovisasi, tetapi dieksekusi dengan presisi birokrasi. Seni, uang, barang-barang publik dan swasta, buku-buku, arsip, alat-alat, bahkan hewan, dicatat, diklasifikasikan, dan kemudian dikirim ke barat. Perpustakaan publik dan swasta adalah yang pertama dibongkar. Di universitas, biara, museum, atau rumah-rumah sederhana para cendekiawan, buku-buku disita tanpa ragu-ragu, begitu juga peta, denah, dan manuskrip. Banyak volume dikirim ke Berlin atau Wina, yang lain dihancurkan, dan beberapa disimpan hanya jika mereka berguna bagi rezim. Tujuannya bukan hanya untuk mencuri barang-barang berharga, tetapi untuk mencabut pengetahuan Polandia. Institusi pendidikan ditutup, arsip sejarah dihilangkan, dan seluruh koleksi dibubarkan. Apa yang tidak dapat diasimilasi oleh budaya Jerman dianggap tidak penting atau berbahaya. Museum-museum mengalami nasib yang sama. Karya seni dipilih oleh para ahli yang dikirim dari Jerman yang memutuskan benda-benda apa yang harus dikirim ke koleksi pribadi atau ke institusi Nazi. Karya-karya yang ditandatangani oleh penulis Polandia dihancurkan, disembunyikan, atau diganti. Di beberapa ruangan kosong ditempatkan lukisan propaganda Jerman. Di yang lain, bangunan itu hanya ditutup. Patung, permadani, instrumen ilmiah, dan benda-benda religius disita secara sistematis. Itu bukan hanya seni, tetapi operasi penghapusan budaya. Keindahan Polandia harus menghilang atau melayani tuan lain. Istana dan rumah-rumah besar juga menjadi sasaran. Apa yang di masa lalu telah menjadi simbol aristokrasi, diubah menjadi properti negara atau barak militer. Perabotan, peralatan makan, karpet, jam, kaca-kaca disingkirkan. Segala sesuatu yang memiliki nilai dikemas dan diangkut. Dalam beberapa kasus, para penghuni dipaksa untuk menyaksikan ekstraksi. Di yang lain, mereka diusir tanpa penjelasan. Apa yang dicuri tidak dihancurkan, tetapi didaur ulang. Tempat tidur dari Krakow bisa berakhir di sebuah rumah di Bavaria, cermin dari Gdansk, di kantor seorang jenderal di Berlin. Di desa-desa, penjarahan mengambil bentuk yang lebih langsung. Rumah-rumah dikosongkan oleh tentara atau oleh pejabat dengan perintah tertulis.
Keluarga tidak punya hak untuk protes, tidak peduli apakah mereka mengambil tempat lilin, radio atau gandum yang disimpan. Di banyak desa mereka meratakan dulu dan mengklasifikasikan kemudian. Jarahan diatur berdasarkan kategori, alat pertanian, tekstil, perkakas, perkakas dapur. Semuanya masuk ke dalam rantai ekstraksi. Jika ada sesuatu yang tidak berguna, itu dibakar. Tapi tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Bahkan pakaian dipilih berdasarkan ukuran dan kualitas. Di bank-bank, simpanan dibekukan. Uang Polandia kehilangan validitas resminya, mata uang baru diberlakukan dan aset disita. Brankas-brankas dipaksa terbuka, batangan dilebur, perhiasan disita. Kantor-kantor keuangan berada di tangan akuntan yang dikirim dari Jerman yang tidak hanya mengaudit, tetapi juga mendistribusikan kembali sumber daya. Apa yang sebelumnya milik keluarga, perusahaan, atau paroki menjadi bagian dari perbendaharaan Reich. Obligasi, saham, dana pensiun disita. Tidak ada yang dimintai izin, dan jika seseorang mengeluh, berkasnya dipindahkan ke kantor lain, kantor keamanan. Perusahaan-perusahaan industri tidak kurang diintervensi. Pabrik-pabrik beralih ke tangan Jerman, banyak dari mereka ditugaskan sebagai hadiah kepada pengusaha yang pro-rezim. Di yang lain dipasang administrator yang beroperasi sebagai pemilik baru. Mesin-mesin dibongkar sebagian atau dialihkan untuk produksi perang. Beberapa instalasi lengkap dipindahkan ke Jerman. Apa yang tidak bisa dipindahkan dikonfigurasi ulang. Bahan mentah, baja, batu bara, kayu, karet diekstraksi tanpa batas. Rute kereta api disesuaikan untuk memfasilitasi transportasi jarahan. Infrastruktur nasional menjadi saluran sederhana untuk menguras negara. Toko-toko digeledah secara teliti. Inventarisasi dibuat, produk diberi label dan kemudian dipilih. Pedagang diizinkan untuk melanjutkan, tetapi di bawah aturan yang diberlakukan. Sebagian besar keuntungan mereka disita atau langsung dialihkan ke kepentingan Jerman. Banyak yang dipaksa untuk hanya menjual produk yang menguntungkan penjajah. Impor dibatasi untuk pemasok Jerman. Ekonomi lokal sepenuhnya tunduk. Pembeli Polandia tidak lagi memutuskan apa yang mereka inginkan, tetapi apa yang mereka izinkan untuk dibeli. Jendela-jendela toko diisi dengan propaganda dan barang-barang paling dasar mulai langka. Di pedesaan, penjarahan itu sama mendalamnya seperti di kota-kota. Lumbung dikosongkan, hewan disita, tanaman dialihkan. Kampanye pertanian diorganisir di mana produk dibeli dengan harga tetap oleh otoritas Jerman, tetapi pembayaran itu simbolis. Petani tidak punya pilihan, siapapun yang menolak dihukum. Susu, telur, daging, biji-bijian, semuanya keluar dari daerah pedesaan menuju kebutuhan Reich. Gudang khusus dibangun, kuota diberlakukan, sistem pengawasan diterapkan. Kelaparan menjadi umum, tetapi gudang tetap penuh, hanya saja untuk orang lain. Bahkan hewan peliharaan pun termasuk dalam penjarahan. Di beberapa daerah diharuskan untuk menyatakan kepemilikan anjing ras atau kuda. Yang pertama disita sebagai hewan peliharaan untuk para perwira. Yang kedua, sebagai sarana transportasi atau tarikan. Perintah dikeluarkan tentang jenis hewan yang diizinkan. Di daerah pedesaan, kuda-kuda yang paling kuat dibawa ke Jerman. Sebagai gantinya, kadang-kadang ditinggalkan spesimen tua atau sakit. Segalanya memiliki nilai yang ditetapkan dan semuanya rentan untuk dicuri. Penjarahan juga mencapai kuil. Gereja-gereja dijarah dari dalam, tidak hanya untuk emas mereka, tetapi untuk benda-benda liturgi mereka, tempat lilin, kain bordir, piala, dan salib. Beberapa gambar religius dihancurkan. Yang lain dijual di luar negeri. Dalam lebih dari satu kasus, lonceng perunggu dilebur, penjarahan spiritual menyertai penjarahan material, ritual-ritual baru diberlakukan, hierarki-hierarki baru. Di beberapa daerah, himne diganti, di yang lain kapel ditutup karena kurang digunakan. Iman dianggap berguna hanya jika tidak bertentangan dengan penjajah. Universitas dan akademi juga dikosongkan. Tidak hanya kursus ditutup, peralatan, mikroskop, teleskop, instrumen bedah, seluruh laboratorium diambil. Pengetahuan berhenti beredar, publikasi berhenti, majalah ilmiah menghilang. Beberapa arsip dipindahkan, yang lain dihancurkan.
Profesor yang menolak untuk berkolaborasi diusir atau dibungkam. Penelitian diarahkan untuk memenuhi kepentingan pihak lain. Setiap kemungkinan untuk menghasilkan ide-ide mandiri dihilangkan. Pemikiran bebas dianggap sebagai ancaman, bahkan tanpa kata-kata. Arsip negara adalah target prioritas. Catatan, kadaster, sensus, catatan notaris, dokumen peradilan, akta properti, semuanya ditangkap dan, dalam banyak kasus, dikirim ke luar negeri. Mengendalikan dokumen berarti mengendalikan sejarah, properti, identitas. Ketika dokumen menghilang, kemampuan untuk mengklaim juga menghilang. Ribuan keluarga kehilangan hak milik mereka, hak-hak mereka, ikatan hukum mereka. Apa yang tidak ada di catatan baru tidak ada, dan apa yang ada dapat diubah. Penjarahan juga mencakup barang-barang pribadi, jam tangan, kamera, alat musik, mesin tik. Banyak yang dicegat di stasiun kereta api, dalam penggeledahan rumah, atau selama deportasi. Di mata penjajah, semuanya adalah jarahan. Tidak masalah apakah itu adalah karya seni yang ditandatangani atau surat keluarga. Jika bisa diangkut, mereka akan mengambilnya. Jika tidak, mereka akan menghancurkannya. Tujuannya adalah agar tidak ada yang tersisa utuh, agar negara tidak dapat membangun kembali dari fragmen-fragmennya sendiri. Demikian, hari demi hari, yang terlihat dan tidak terlihat menghilang. Penjarahan itu tidak hanya ekonomi atau hanya budaya. Itu total. Setiap tindakan berusaha untuk memiskinkan, menghapus, menundukkan. Melalui pencurian, tujuannya adalah untuk mengubah sebuah negara menjadi wilayah kosong, tanpa sumber daya dan memori. Dan meskipun banyak benda ditemukan kembali seiring waktu, kerusakannya lebih dalam. Karena apa yang diambil oleh penjarahan Nazi bukan hanya barang-barang, itu adalah sejarah, identitas, proyek, akar. Sebuah negara tidak dikosongkan hanya dengan bom. Itu juga dikosongkan dengan kotak, truk, dan stempel resmi. Akhir, begitulah Polandia jatuh saat dunia menyaksikan. Selama minggu-minggu terakhir September, sementara peta diwarnai dengan garis-garis Jerman dan Soviet yang maju dari kedua sisi, komunikasi terputus satu persatu, pemerintah daerah menghilang dan banyak kota tidak lagi tahu apakah mereka masih di bawah otoritas manapun. Meski begitu, di beberapa wilayah negara, seluruh kelompok tentara Polandia terus berjuang seolah-olah masih ada front yang jelas. Banyak yang tidak tahu tentang musuh baru yang datang dari timur. Yang lain tahu, tetapi memutuskan untuk tidak menyerah, yakin bahwa masih layak untuk melawan beberapa hari lagi, karena prinsip, karena kehormatan, atau hanya karena tidak ada jalan keluar lain. Salah satu episode paling intens adalah pertahanan Warsawa. Ibu kota yang dibom dengan kuat sejak hari-hari pertama, berubah menjadi benteng darurat di mana tentara, polisi, warga sipil, dan sukarelawan mengorganisir perlawanan yang gigih. Lingkungan dibagi menjadi sektor pertahanan dan barikade tumbuh dengan perabotan, batu, tram yang terbalik. Penduduk menggali parit di taman, mengorganisir giliran jaga, memperbaiki kerusakan di malam hari, dan meskipun proyektil jatuh setiap hari, kota itu bertahan. Setiap serangan Jerman mendapat tanggapan yang tidak terduga, dan meskipun garis-garis melemah, pusat tetap kokoh. Di daerah lain, pertempuran berlanjut tanpa koordinasi pusat. Unit-unit yang tersebar mempertahankan posisi di desa-desa, hutan-hutan atau bukit-bukit tanpa mengetahui bahwa tentara Polandia seperti itu tidak lagi ada. Beberapa komandan memutuskan untuk bertempur sampai amunisi habis, yang lain mencoba mundur ke selatan dengan harapan menyeberangi perbatasan Hongaria atau Rumania untuk mengatur ulang. Beberapa berhasil. Yang lain dicegat atau menghilang dalam kekacauan. Terlepas dari segalanya, dorongan untuk bertempur masih ada. Salah satu titik perlawanan terlama adalah di Benteng Modlin, dekat Warsawa. Beberapa ribu tentara melawan selama berminggu-minggu di bawah pengepungan konstan. Posisi dibom setiap hari, pasokan menipis, tetapi mereka berhasil mempertahankan garis mereka, memperbaiki pertahanan di malam hari, dan menanggapi dengan sedikit yang mereka miliki.
Tekanan meningkat dengan kedatangan bala bantuan Jerman dan, akhirnya tanpa kemungkinan bantuan eksternal, benteng itu menyerah, tetapi hanya setelah memaksa musuh untuk menginvestasikan waktu, pria dan sumber daya dalam posisi yang seharusnya jatuh dalam beberapa hari. Di timur dekat Luo juga terjadi bentrokan yang keras. Kota itu dikepung oleh dua front, tetapi para pembela berhasil memperlambat kemajuan Jerman selama beberapa hari. Unit-unit mengimprovisasi garis pertahanan dengan apa yang mereka temukan. Topografi membantu dengan hutan lebat dan aliran air yang mempersulit kemajuan musuh. Namun ketika pasukan Soviet mulai muncul dari sisi lain, situasinya menjadi tidak dapat dipertahankan. Terperangkap di antara dua api, para komandan memutuskan untuk menyerah untuk menghindari kehancuran total. Lebih jauh ke selatan, kota-kota seperti Przemysl juga menawarkan perlawanan. Meskipun memiliki sedikit pasukan, para pembela berhasil mempertahankan penyeberangan Sungai San selama beberapa hari. Patroli malam diorganisir, posisi diperkuat dengan karung pasir, garis tembak ditarik di jalan-jalan sempit. Musuh maju dengan tank dan artileri berat, tetapi pengetahuan tentang medan dan tekad lokal memperpanjang pertahanan lebih dari yang diperkirakan. Akhirnya kota itu jatuh, tetapi setelah menyebabkan kerugian signifikan bagi penyerang. Di pegunungan Karpatian, seluruh unit bergerak di jalan-jalan gunung mencoba mencapai perbatasan Slovakia atau Hongaria. Tidak semua berhasil. Beberapa dicegat oleh kolom-kolom musuh, yang lain jatuh ke dalam penyergapan, tetapi banyak yang terus maju dalam kelompok-kelompok kecil tanpa kontak dengan komando pusat, menyeberangi sungai, hutan, dan melewati jalan-jalan bersalju. Bagi mereka perang terus berlanjut. Tujuan mereka adalah keluar dari negara, berkumpul kembali dan terus berjuang dari pengasingan. Beberapa akan berhasil dan berakhir di Prancis atau di Inggris Raya. Yang lain akan menghilang di jalan, meninggalkan nasib mereka dalam misteri. Di daerah lain, penyerahan diri bukanlah hasil dari kekalahan militer, tetapi isolasi. Beberapa garnisun mempertahankan posisi mereka tanpa mengetahui bahwa seluruh negara sudah runtuh. Pesan tidak sampai, radio-radio mati, dan di kota-kota kecil para perwira menerima delegasi musuh dengan proposal penyerahan yang tidak dapat mereka verifikasi. Beberapa menerima kelelahan. Yang lain memutuskan untuk terus bertempur sampai mereka mendapat konfirmasi. Dalam lebih dari satu kasus, pertempuran berlanjut selama berhari-hari tanpa salah satu pihak mengetahui bahwa bagi seluruh dunia, perang di Polandia sudah berakhir. Di wilayah Rawapolesi, di timur, muncul titik perlawanan yang dipimpin oleh Jenderal Franciszek Kleberg. Dengan sisa-sisa beberapa unit yang tersebar, ia berhasil membentuk kelompok tempur yang terus beroperasi ketika seluruh negara sudah diduduki. Kleberg tidak berimprovisasi. Ia menerapkan pengalamannya untuk mengatur pertahanan bergerak, menyesuaikan strategi dengan medan dan menjaga moral. Mereka melawan selama beberapa hari di bawah serangan terus-menerus dan akhirnya, tanpa logistik atau kemungkinan untuk melarikan diri, mereka menyerah pada tanggal 6 Oktober menjadi salah satu titik perlawanan terorganisir terakhir. Ada juga kegiatan Angkatan Laut. Beberapa kapal dari armada Polandia berhasil melarikan diri ke pelabuhan Inggris. Yang lain tenggelam oleh penerbangan. Pantai telah hilang sejak hari-hari pertama, tetapi detasemen Angkatan Laut dan Pertahanan Pantai terus menembak sampai kehabisan amunisi. Ketika itu terjadi, hanya tersisa keheningan. Hari-hari terakhir September sangat kacau. Ini tidak lagi tentang mempertahankan front, tetapi tentang menjaga kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang lain tetap hidup. Para komandan tahu bahwa musuh memiliki superioritas total, tetapi selama masih ada tentara yang bersedia, mereka akan terus berlanjut. Di banyak lokasi, perlawanan dipimpin oleh perwira berpangkat rendah atau warga sipil bersenjata yang menolak untuk menyerah. Parit digali di alun-alun, barikade didirikan dengan pintu, gereja-gereja digunakan sebagai pos komando. Kota-kota yang terus melawan tidak mengharapkan bala bantuan, tidak ada cadangan, pesawat atau dukungan asing yang tersisa, tetapi mereka juga tidak menyerah secara umum. Para pembela melakukan apa yang mereka bisa. Mereka memperbaiki senjata dengan potongan-potongan longgar, menggunakan kembali selongsong peluru, mengimprovisasi bahan peledak.
Malam digunakan untuk mengatur ulang, mengubur orang mati, mendistribusikan kembali sedikit yang tersisa. Setiap hari tanpa menyerah adalah kemenangan kecil, meskipun mereka tahu bahwa akhirnya tidak bisa dihindari. Komunikasi antara front tidak mungkin. Banyak unit bertempur tanpa mengetahui apa yang terjadi beberapa kilometer jauhnya. Perintah tiba dengan utusan berkuda atau berjalan kaki jika mereka tiba. Peta kehilangan maknanya. Seluruh negara adalah front dan pada saat yang sama tidak ada. Musuh ada di mana-mana, medan terus berubah. Beberapa detasemen memilih untuk bersembunyi. Mereka mengubur senjata, menyembunyikan seragam, menyebar. Tidak semua menyerah. Banyak yang menunggu kesempatan lain untuk kembali berjuang. Mereka akan melakukannya nanti dengan cara lain. Untuk saat ini, bertahan hidup dan menyimpan apa yang tersisa adalah prioritas. Yang lain menyeberangi perbatasan, berlindung, atau menghilang di antara daerah pedesaan. Perlawanan tidak hilang dengan kapitulasi. Itu berubah. Di mana sebelumnya ada batalion, muncul kelompok klandestin. Di mana ada garis pertahanan, tumbuh jaringan bawah tanah. Kejatuhan tentara tidak berarti akhir dari keinginan untuk berjuang. Itu adalah transformasinya. Tetapi pada saat itu, yang mendominasi adalah keheningan. Keheningan yang tegang, ditandai oleh kekalahan, tetapi juga oleh keinginan yang tetap hidup. Pertempuran terakhir singkat, putus asa, seringkali tanpa makna strategis. Beberapa garnisun menembak sampai peluru terakhir, yang lain mundur tanpa tujuan. Mereka berjuang untuk bukit yang tidak berharga atau jembatan yang tidak digunakan, tetapi mereka tetap berjuang karena masih ada tentara berseragam, senjata di tangan dan ide yang jelas, tidak menyerah tanpa bertempur. Penyerahan diri bukanlah tindakan tunggal, itu adalah proses yang terfragmentasi, penuh kontradiksi. Di beberapa kota kapitulasi formal ditandatangani, di yang lain tentara meletakkan senjata dan ditangkap. Beberapa menyerah dalam kelompok, yang lain jatuh sendirian. Tidak semua diperlakukan sama. Beberapa perwira menyimpan pedang mereka, yang lain dipukuli saat diidentifikasi. Akhir itu tidak bermartabat atau seragam. Itu tergantung pada siapa yang memegang komando saat itu, tempatnya. Seiring berjalannya hari, geografi pertempuran menyusut. Titik-titik perlawanan bisa dihitung. Di banyak wilayah, penduduk sipil tidak lagi tahu apakah masih ada tentara mereka sendiri. Seragam menghilang, bendera Polandia tidak lagi berkibar. Pendudukan menjadi rutinitas. Namun demikian, di beberapa hutan, di bukit, seseorang menembak untuk terakhir kalinya atau mempertahankan posisi tanpa masa depan. Dia hanya menolak untuk menerima bahwa semuanya telah berakhir. Perang di Polandia secara resmi berakhir dengan menyerahnya para pejuang terakhir di Kock, tetapi apa yang telah terjadi hanya dalam 5 minggu sudah menunjukkan kepada dunia apa yang akan menjadi Perang Dunia Kedua. Orang-orang Polandia, meskipun berjuang dengan gagah berani dan menghancurkan ratusan tank dan pesawat musuh, tidak pernah memiliki kesempatan nyata melawan dua pasukan yang lebih besar, lebih baik diperlengkapi dan kejam. Pertama adalah serangan udara Jerman terhadap kota-kota yang tidak berdaya, di mana ribuan warga sipil tewas di bawah bom, kemudian datang eksekusi massal, pembalasan, dan awal dari kekerasan rasial yang segera menyebar ke seluruh Eropa. Ketika tentara merah memasuki dari timur, Polandia terjebak di antara dua totalitarianisme yang tidak ragu untuk membunuh, mendeportasi, dan mengklasifikasikan jutaan orang menurut kriteria ras atau kelas sosial. Harga manusia sangat besar. Puluhan ribu tentara tewas, hingga 1/4 juta korban secara total, dan seluruh kota berubah menjadi abu. Tetapi, yang paling menandai episode ini adalah apa yang diumumkannya. Hilangnya garis yang memisahkan pejuang dan warga sipil, penggunaan teror sebagai alat perang, masuknya pemusnahan sistematis ke dalam adegan dan sinisme mutlak Sekutu Barat yang meskipun telah menjanjikan bantuan, meninggalkan Polandia sendirian. Dengan demikian, apa yang dimulai pada September 1939 bukan hanya kekalahan militer, tetapi prolog dari tahun-tahun pendudukan brutal, Holocaust dan Eropa yang akan tenggelam dalam konflik paling berdarah dalam sejarahnya.